Keindahan Ranukumbolo di jalur pendakian Gunung Semeru telah populer sejak menjadi latar film 5 cm. Pesonanya membuat pecinta wisata alam begitu tertarik ingin melihat secara langsung. Belum bisa naik gunung? Cobalah liburan ke Tulungagung. Ada tempat wisata yang mirip dengan Ranukumbolo Semeru, bernama Ranugumbolo. Ranugumbolo berada di Desa Wonorejo, Kecamatan Pagerwojo, Tulungagung, dan sudah diresmikan sebagai daerah wisata semenjak 2016 lalu. Jaraknya sekitar 3 km dari wisata Bendungan Wonorejo. Kawasan Ranugumbolo ini memang merupakan aliran muara Waduk Wonorejo yang dulunya dibangun guna menanggulangi banjir di Kabupaten Tulungagung. Nama Ranugumbolo sendiri yang diberikan untuk daerah ini memang terinspirasi dari Ranukumbolo. Sebab, ada kemiripan hutan pinus, air hijau dan suasana segar menenangkan. Pepohonan yang berdiri tegak tertata rapi membuat pemandangan nampak cantik. Keasrian alami itu semakin menarik wisatawan hingga akhirnya, pihak perhutani merombak total hutan belantara tersebut menjadi lokasi wisata. Sepanjang jalan setapak yang mulai disemen oleh pengelola, sudah tumbuh berbagai tanaman bunga warna-warni. Gazeba-gazeba dari kayu dan bambu beratap daun-daun kering pun tersedia bagi pengunjung yang ingin duduk santai dengan teman dan kerabat. Jika tidak kebagian tempat, teman traveler bisa menyewa hammock pada petugas parkir yang harganya Rp5.000. Cukup murah bukan? Apalagi kita bisa menggunakan sepuasnya tanpa batasan waktu, dengan syarat menyerahkan kartu tanda penduduk KTP saat penyewaan. Berbagai wahana juga sudah tersedia. Bila ingin menyusuri aliran muara, kita bisa menyewa sepeda air dengan biaya Rp15.000 per jamnya. Sedangkan, bagi yang suka tantangan bisa mencoba outbound dan flying fox jarak pendek melintasi air waduk yang hijau lumut dengan biaya Rp15.000. Kini, tiket masuk ke area wisata Ranugumbolo ini memiliki harga yang bervariasi. Saat weekday hanya Rp5.000, sedangkan pada hari libur menjadi Rp8.000. Ada biaya asuransinya juga yang harus dibayarkan, yaitu Rp500. Biayanya cukup murah untuk kita bisa menikmati keindahan alam di sini sambil bersantai bersama teman ataupun keluarga. Tempat ini mulai dibuka pada pukul 6.30 hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Yang menariknya lagi, teman traveler bisa berfoto dari ketinggian di atas gardu pandang. Nah, spot ini dibangun di atas pohon pinus dengan latar keindahan yang menawan khas Ranugumbolo. Saat ini, hanya ada satu pohon saja. Jadi ketika ramai pengunjung, teman traveler harus sabar mengantre untuk mendapatkan kesempatan berfoto. Letaknya sangat strategis menjangkau keseluruhan area wisata. Bagi yang hobi memancing, bisa membawa peralatan pancing juga loh. Pasalnya,
Area ini sudah lebih dulu dikenal sebagai tempat memancing favorit sebelum menjadi lokasi wisata. Kalau beruntung bisa mendapatkan berbagai ikan air tawar yang ukurannya besar. Warga desa setempat maupun pengunjung dari kota biasa menghabiskan waktu di tepi waduk sembari menunggu tangkapan. Selain tempat wisata, kegiatan camping di Ranu Gumbolo juga bisa dilakukan. Di beberapa sudut terdapat tempat landai dan bisa untuk mengelar tenda. Beberapa siswa, mahasiswa maupun komunitas pernah melakukan berbagai kegiatan outbound dan camping di sini. Khusus buat teman traveler yang ingin bermalam di area terbuka tersebut, perlu untuk izin terlebih dahulu kepada pengurus kawasan demi keamanan dan kenyamanan. Selain tiket masuk, terdapat biaya parkir sepeda motor dengan tarif Rp2.000 dan mobil Rp5.000. Warung makan dan penjual jajanan banyak dijumpai di sepanjang tempat kendaraan. Jika berkunjung di hari tertentu, biasanya ada acara-acara spesial dengan beragam tontonan yang semakin memeriahkan suasana. Ini memang merupakan salah satu tempat wisata di Tulungagung yang namanya mirip dengan nama sebuah danau di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Tentunya Ranu Gumbolo Tulungagung ini nggak cuma mirip namanya saja, tapi keindahannya pun bisa disandingkan. Kedua wisata danau tersebut sama-sama cakep, kalau difoto. Hanya saja, Ranu Gumbolo Tulungagung ini beberapa kali lebih mudah untuk dikunjungi. Nggak perlu trekking jauh, jalan kaki berjam-jam demi menikmati wisata danau seperti di Ranu Gumbolo. Ya, kalau niatnya emang cuma main ke danau rugi juga sih jauh-jauh pergi ke Ranu Gumbolo. Jadi sebaiknya teman-teman yang tinggal di Karesidenan Kediri main saja ke Ranu Gumbolo Tulungagung. Karena lokasi tempat wisata danau di Tulungagung ini tidak terlalu jauh dari kota yang berada di Karesidenan Kediri seperti Blitar, Kediri, dan Tulungagung sendiri. Waktu tempuh ke tempat wisata ini kurang lebih sekitar 1-2 jam perjalanan saja kok. Aksesnya juga sangat mudah. Jalanan menuju lokasi Ranu Gumbolo Tulungagung ini mulus, dengan sedikit jalur tanpa aspal di bagian akhir perjalanan menuju tempat wisata ini. Lokasi tempat wisata yang berada di ketinggian sekitar 182 mdpl ini sendiri berada di Desa Mulyosari, Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Makanya udara di sini segar sekali. Masak sih kalian nggak tertarik untuk main ke sini? Namun saya akan berbagi beberapa fakta menarik tentang keberadaan salah satu tempat wisata danau di Tulungagung ini. Pertama, dari namanya dulu. Kata Ranu sendiri-sendiri diambil dari bahasa Jawa. Kalau diartikan ke bahasa Indonesia berarti danau, sementara Gumbolo sendiri ada yang bilang artinya pegunungan. Namun sampai sekarang saya belum menemukan sumber yang bisa dipertanggungjawabkan untuk arti kata Gumbolo tersebut. Jadi kalau ada yang tahu apakah Gumbolo itu artinya pegunungan atau gunung, berarti arti dari Ranu Gumbolo ini adalah danau di pegunungan, atau bisa juga dibilang danau di balik pegunungan. Memang lokasinya berada di bagian barat kota Tulungagung, di bagian daerah yang berbukit-bukit. Tapi apalah arti sebuah nama? Yang penting kecantikan tempat wisata danau ini bisa mempesona, dan tentu harus selalu dijaga ya. Tempat wisata Ranu Gumbolo Tulungagung ini sebenarnya bukan tempat wisata alami yang sudah ada sejak dulu.
Tempat wisata di Tulungagung ini adalah wisata buatan manusia, dan sebelumnya bahkan belum menjadi tempat wisata. Seperti misalnya bagian tempat ini yang terdiri banyak pepohonan adalah hasil dari reboisasi. Sementara bagian danau yang ada di dekatnya adalah bagian dari Waduk Wonorejo. Jadi berbeda dengan Ranu Kumbolo yang terbentuk secara alamiah, lokasinya yang persis di dekat Waduk Wonorejo membuat tempat wisata ini adalah tempat sempurna untuk memancing ikan. Saya tebak sih ikannya banyak, soalnya waktu kesana kemarin, saya melihat banyak masyarakat setempat yang sedang asik memancing. Saya juga sempat dimarahi sama mereka waktu lagi nerbangin drone. Mungkin karena mereka takut ikannya pada kabur ya, kalau nggak salah ada lebih dari 5 orang yang sedang memancing di Ranu Gumbolo Tulungagung kemarin. Biasanya sih memang kalau di waduk buatan itu banyak ikannya. Mulai dari ikan lele, mujair hingga ikan nila bisa ditemukan di sini. Lain kali saya pasti main lagi ke tempat wisata ini sambil membawa alat pancing deh. Ya kan lumayan, berangkat liburan, pulangnya bawa ikan. Sebagai orang yang suka dengan jalan kaki, ini adalah tempat sempurna untuk kegiatan itu. Udaranya segar, tidak terlalu panas karena dikelilingi pohon rindang. Trek untuk jalan kaki pun juga panjang kok. Cukuplah untuk menyegarkan badan dan membuat sedikit berkeringat, jarak antar pohon di tempat ini gak terlalu jauh. Jadinya bisa dimanfaatkan untuk memasang hammock di sini, bahkan di sana kemarin ada yang menyewakan hammock loh. Gak terlalu mahal kok sewanya. Harga sewa hammock di Ranu Gumbolo kemarin hanya 5.000 saja. Yah, lumayanlah untuk leyeh-leyeh seharian di sini. Faktanya, media sosial memang bisa mengubah segalanya, termasuk tempat wisata Ranu Gumbolo Tulungagung ini. Dulu, sebelum tempat ini dikelola menjadi tempat wisata, di sini hanyalah tempat memancing favorit masyarakat sekitar. Namun, karena tempat wisata di Tulungagung ini memang cantik, fotogenik dan instagramable, jadilah tempat ini jadi terkenal. Beberapa spot seperti di bagian hutan pinus, batu besar dengan latar belakang danau, hingga selfie deck sengaja dibuat untuk memenuhi kebutuhan berburu foto para pengunjung tempat ini. Agar liburan ke tempat ini lebih menyenangkan, mungkin ada beberapa tips penting yang harus diketahui. Belajar dari pengalaman saya mengunjungi tempat wisata Ranu Gumbolo Tulungagung, beberapa tips ini akan membuat liburan ke sini lebih menyenangkan. 1. Enaknya ke sini naik apa sih? Sepeda, motor atau mobil? Kebetulan kemarin saya ke sini naik mobil. Terus, kedua jenis kendaraan tersebut bisa digunakan untuk liburan ke sini. Sebagian besar jalanan sudah bagus, hanya beberapa bagian akhir saja tidak beraspal. Tempat parkirnya juga bisa untuk parkir mobil dan motor kok. Aman lah. Dua, kalau bisa datanglah ke sini lebih pagi dan waktu hari biasa. Karena sudah pasti kalau hari libur bakalan rame banget, dan pada hari biasa menjelang sore pun juga begitu. Kalau mau berburu foto yang bagus, paling enak sih pas lagi sepi aja. 3. Kalau mau camping atau piknik di sini, bawa tenda sendiri dan tikar sendiri untuk digelar. Karena tidak ada yang menyewakannya di sini. Kalau hammock sih ada. 4. Jika lupa bawa makanan atau minuman bisa beli di warung yang ada di dekat pintu masuk dekat parkir. Tempat wisata ini buka dari jam 6.30 pagi hingga jam 17.30 sore. Saya belum tahu sih, apakah bisa camping dan menginap semalam di sini. Tapi kalau tempatnya sih bisa banget buat camping. Untuk sebuah tempat wisata baru, fasilitasnya sudah sangat lengkap.
Fasilitas wisata Ranu Gumbolo Tulungagung antara lain, ada balai-balai atau gazebo untuk bersantai, ada toilet yang bersih, tempat parkir untuk mobil dan motor. Tarif parkir untuk sepeda motor adalah Rp2.000, untuk mobil Rp5.000. Terdapat persewaan perahu, harga sewa perahu di Ranu Gumbolo Tulungagung adalah Rp15.000 untuk tiap perahu per jam. Disediakan musola untuk beribadah. Ada banyak warung di dekat tempat parkir kalau kelaparan ketika main ke sini. Terdapat persewaan hammock di sini, tarif sewanya Rp5.000 saja. Terima kasih telah menonton channel kami. Jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng, supaya tidak tertinggal kalau ada konten baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.